Hai Sobat Fakta, selamat datang kembali di channel seputar fakta. Siap nggak nih buat nambah wawasan lagi? Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang ikonik banget. Sesuatu yang kalau kalian lihat di jalan pasti langsung kenal. Yup, kita akan kupas tuntas mobil legendaris yang bentuknya imut dan nggak ada duanya. Volkswagen Beetle, atau yang sering kita sebut VW Kodok. Mobil ini bukan cuma sekadar alat transportasi, tapi udah jadi bagian dari sejarah dunia otomotif dan budaya pop. Bentuknya yang bulat, suaranya yang khas, bikin siapa aja jatuh cinta. Di video kali ini, kita nggak cuma bakal lihat-lihat gambarnya aja guys. Kita akan menyelam lebih dalam ke dunia VW Beetle. Mulai dari asal-usulnya yang ternyata punya cerita sejarah yang kelam, sampai kenapa desainnya bisa abadi dan dicintai lintas generasi. Kita juga bakal bahas gimana mobil kecil ini bisa jadi bintang film Hollywood, dan punya komunitas penggemar yang super solid di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pasti banyak dari kalian yang penasaran kan, apa sih rahasia di balik keabadian si kodok ini? Jadi, siapkan cemilan kalian, duduk yang nyaman, karena kita akan memulai perjalanan menelusuri fakta-fakta unik dan menarik dari VW Beetle yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dari jalanan Jerman di masa lalu hingga menjadi ikon global, inilah kisah si klasik abadi yang tak lekang oleh waktu. Siap? Langsung aja kita gaskun ke fakta pertama. Siap! Oke, kita mulai dari awal banget, dari kelahirannya. Percaya nggak, mobil imut ini lahir dari sebuah ide yang cukup kontroversial di masanya. Jadi gini, VW Beetle pertama kali diproduksi pada tahun 1938 di Jerman. Nama Volkswagen sendiri artinya mobil rakyat. Proyek ini digagas langsung oleh pemimpin Jerman saat itu Adolf Hitler, yang pengen ada mobil yang terjangkau, simple, dan bisa diandalkan oleh semua keluarga di Jerman. Dia menugaskan seorang insinyur otomotif jenius bernama Ferdinand Porsche untuk merancang mobil ini. Tujuannya mulia, yaitu menciptakan mobil untuk rakyat jelata. Tantangannya nggak main-main loh. Mobil ini harus bisa ngangkut 2 orang dewasa dan 3 anak kecil, melaju dengan kecepatan 100 km per jam, dan yang paling penting, harganya harus murah banget, nggak lebih dari 1000 Reichsmark, setara harga motor kecil waktu itu. Porsche pun merancang mobil dengan mesin di belakang dan berpendingin udara, sebuah desain yang revolusioner pada zamannya. Desain inilah yang jadi cikal bakal bentuk ikonik V Kodok yang kita kenal sekarang. Sayangnya, produksinya sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua, tapi dari sinilah legenda si kodok dimulai. Sekarang kita bahas bagian yang paling bikin VW Beetle ini beda dari yang lain, yaitu desainnya. Coba deh sebutin mobil lain yang bentuknya mirip VW Kodok, susah kan? Itu karena desainnya bener-bener ikonik. Bentuknya yang melengkung, bulat, dan hampir nggak punya sudut tajam sama sekali, membuatnya terlihat ramah dan nggak intimidatif. Desain ini bukan cuma soal estetika, tapi juga fungsional. Bentuk aerodinamisnya membantu efisiensi bahan bakar, meskipun teknologinya jadul. Lampu depannya yang bulat kayak mata kodok, spatbornya yang melengkung, dan kaca belakangnya yang terbelah untuk model-model awal, jadi ciri khas yang nempel banget di ingatan. Keunikan lainnya adalah penempatan mesinnya. Kalau mobil biasa mesinnya di depan, VW Beetle ini mesinnya ditaruh di belakang. Ini bikin bagian depannya bisa jadi bagasi yang cukup luas. Suara mesinnya juga khas banget. Nguk, nguk, nguk. Beda dari mobil-mobil lain. Kesederhanaan desainnya juga jadi kunci. Nggak banyak ornamen aneh-aneh, semuanya fungsional. Inilah yang bikin desain VW Beetle itu abadi. Mau tahun 60-an, 90-an, sampai sekarang orang lihat bentuk ini pasti langsung tahu. Wah, itu VW Kodok. Siapa sangka mobil rakyat ini bisa jadi superstar. Popularitas VW Beetle meledak di seluruh dunia, terutama setelah ia jadi bintang utama di film Disney tahun 1968, The Love Bug. Di film itu, VW Beetle berwarna putih dengan nomor 53 bernama Herbie, bisa mikir dan balapan sendiri. Film ini sukses besar dan bikin anak-anak sampai orang dewasa di seluruh dunia jadi pengen punya VW Beetle. Herbie jadi ikon budaya pop dan mengangkat citra VW Beetle dari mobil murah, jadi mobil yang keren, lucu, dan punya kepribadian. Setelah Herbie, VW Beetle terus muncul di berbagai film, serial TV, video klip, sampai jadi simbol gerakan hippie di tahun 60-an dan 70-an. Mobil ini dianggap sebagai simbol kebebasan, anti kemapanan, dan perdamaian.
Banyak anak muda yang mengecat VW Beetle mereka dengan warna-warni cerah dan gambar bunga-bunga. Dari film Footloose sampai Bumblebee di franchise Transformers, si kodok ini selalu berhasil mencuri perhatian. Inilah bukti bahwa VW Beetle bukan cuma sekadar mobil, tapi kanvas budaya yang bisa diisi dengan berbagai cerita dan makna. Sobat Fakta, ada satu rekor luar biasa yang dipegang oleh VW Beetle. Mobil ini adalah salah satu mobil dengan masa produksi terlama dalam sejarah otomotif dunia. Bayangin aja, model klasiknya yang kita kenal sebagai Type 1, diproduksi terus-menerus dari tahun 1938 sampai tahun 2003. Gila kan? Itu berarti selama 65 tahun, bentuk dasar mobil ini hampir nggak berubah sama sekali. Meskipun ada pembaruan kecil di mesin dan interior, siluet ikoniknya tetap dipertahankan. Ini menunjukkan betapa kuat dan suksesnya desain asli dari Ferdinand Porsche. Produksi terakhir VW Beetle Classic dilakukan di pabrik Volkswagen di Puebla, Meksiko, pada 30 Juli 2003. Unit terakhir yang diberi nama Ultima Edition ini langsung dikirim ke Museum Volkswagen di Jerman sebagai penanda berakhirnya sebuah era. Total ada lebih dari 21,5 juta unit VW Beetle Classic yang diproduksi dan tersebar di seluruh dunia. Angka ini menjadikannya mobil dengan platform tunggal yang paling banyak diproduksi sepanjang masa. Sebuah pencapaian yang sulit banget ditandingi oleh mobil manapun. Hal terakhir yang bikin VW Beetle ini spesial banget adalah komunitasnya. Punya VW Beetle itu rasanya seperti gabung ke sebuah keluarga besar yang ada di seluruh dunia. Dimanapun kalian pergi, kalau kalian bawa VW kodok dan ketemu sama pengguna VW lain, pasti ada semacam ikatan batin. Saling sapa di jalan, saling klakson, itu udah biasa banget. Komunitas penggemarnya super solid dan aktif. Mereka sering banget ngadain acara kumpul-kumpul, touring bareng, sampai pameran mobil. Dari Amerika, Eropa, sampai di kota-kota kecil di Indonesia, pasti ada klub penggemar VW. Kekuatan komunitas ini juga yang bikin VW Beetle Classic tetap lestari sampai sekarang. Mereka saling bantu cari spare part yang mungkin udah langka, berbagi tips perawatan, dan menjaga mobil kesayangan mereka tetap dalam kondisi prima. Bagi mereka, VW Beetle bukan cuma besi tua, tapi anggota keluarga yang punya banyak kenangan. Rasa persaudaraan inilah yang jadi nyawa dari VW Beetle. Jadi kalau kalian punya VW Beetle, kalian gak cuma punya mobil, tapi kalian juga punya ribuan teman baru di seluruh dunia. Keren banget kan? Nah, Sobat Fakta, itulah tadi serangkaian fakta unik tentang si imut yang legendaris, VW Beetle. Dari mobil rakyat yang lahir di masa sulit, menjadi bintang film Hollywood, hingga menyatukan jutaan orang dalam sebuah komunitas global. Perjalanan VW Beetle membuktikan bahwa sebuah desain yang simple, jujur, dan punya karakter bisa melampaui zaman dan teknologi. Mobil ini bukan cuma soal mesin dan bodi, tapi juga tentang cerita, kenangan, dan cinta dari para pemiliknya di seluruh dunia. Si kodok ini telah meninggalkan jejak roda yang sangat dalam di aspal sejarah. Warisan VW Beetle akan terus hidup, bukan hanya dalam bentuk mobil-mobil klasiknya yang masih terawat apik, tapi juga dalam semangat kebersamaan dan kecintaan pada sesuatu yang otentik. Meskipun produksinya sudah berhenti, ikon ini tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia akan selalu menjadi simbol kebahagiaan, kebebasan, dan desain yang abadi. Semoga video ini bisa memberikan kalian wawasan baru dan mungkin bikin kalian jadi pengen punya satu VW kodok di garasi. Hehe. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir guys. Gimana menurut kalian? Apa fakta yang paling bikin kalian kaget? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, dan mau tahu lebih banyak fakta-fakta seru lainnya, jangan ragu buat tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Tentu saja, jangan lupa subscribe channel YouTube Seputar Fakta untuk info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus penasaran.